Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dihormati, kami beritahukan kepada kaum muslimin yang masih berada di luar atau yang masih berada di jalan itu bersegeralah untuk menuju ke masjid. Lebih kurang 12 menit lagi waktu Jumat akan masuk. Dan juga kepada anak-anak daripada bermain di sekitar masjid, sebaiknya naik ke atas masjid dan mengisi saf yang kosong terlebih dahulu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Ceko telah berpulang salah satu dari orang tua, itu sehari hari bagi TNI, itu meninggal di rumah beliau di Channel Kotabiam. Jadi sebagaimana manusia besok pasti beliau tidak luput dari salah dan besar. Jadi pihak keluarga atau ahli waris meminta kepada kita untuk dimintakan maaf di depan Bapak bersama. Bapak bersama. Mudah-mudahan Allah sampai sebelum daripada itu kesalahan kita kepada beliau di waktu beliau masih dalam keadaan sehat itu telah terjadi dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa dimaafkan secara langsung, itu nanti dipersilakan menghubungi pihak keluarga atau ahli waris seperti beliau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada undangan tabiator dari Masjid Al-Amin Bogor. Itu nanti yang insya Allah akan diadakan pada hari Ahad atau Minggu. Itu jamnya adalah jam 10 pagi sampai dengan menjelang sholat zuhur. Yang mana tabiator ini akan diisi atau akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Abdul Nasir Al-Sahadi, itu dari Palestina. Beliau adalah Direktur Pengajar Tafsir Al-Quran di Gaza, Imam Masjid Syekh Zakaria di Gaza, dan menguasai qiraah Al-Quran sebanyak 3 riwayat. Jadi marilah undangan itu diperuntukkan untuk seluruh jemaah dan juga lapisan masyarakat. Jadi marilah kita sama-sama hadir di Masjid Al-Amin Bogor itu untuk mendengarkan takbir nantinya. Mungkin itu dulu pengumuman. Dan untuk khatib pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita Afid, dan muazzin nanti akan disampaikan atau akan dilantunkan oleh saudara kita. Demikian pengumuman. Dan sekali lagi kami himbau kepada kaum muslimin yang masih berada di luar, itu sebaiknya naik ke masjid dan mengisi saf yang kosong terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wastami'u li qawlillahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu alaihi. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah. Pertama sekali marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca alhamdulillah rabbil alamin sebagai pujian terindah
sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Pemurah atas segala nikmat dan karunia yang kita terima. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih menaungi kita dengan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga umur kita dipanjangkan, rezeki kita dimurahkan, dicukupkan segala kebutuhan kita, disehatkan badan kita, diberikan bermacam-macam kesenangan untuk kita, dan dikaruniakan kepada kita orang-orang yang kita cintai dan menyayangi kita. Dan yang paling utama, sampai hari ini Allah bimbing kita dengan hidayah-Nya. Inilah nikmat Allah yang paling besar, yang paling pantas untuk kita syukuri. Alhamdulillah, Allah telah bimbing kita dengan hidayah-Nya. Mudah-mudahan nikmat Allah yang satu ini tetap bersama kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Mudah-mudahan salawat kita menambah keberkahan untuk hidup kita, dan yang paling penting ini kita harapkan menjadi salah satu bukti kesetiaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita termasuk umatnya yang dijamu oleh beliau di telaganya, yang mendapatkan syafaat darinya di akhirat kelak. Kaum muslimin sekalian jemaah rahimakumullah. Kemudian Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama untuk diri Khatib sendiri. Mari kembali kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai ada menjemputmu kecuali kamu dalam keadaan muslim. Jangan sampai ada menjemputmu kecuali kamu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Allah minta kita untuk melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan segala larangannya dengan sungguh-sungguh, haqqa tuqatih, karena semata-mata mengharap ridha Allah dan takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa itu kaum muslimin. Allah minta kita sungguh-sungguh untuk ini. Jangan sampai kita terlena sedikit pun, sehingga kapanpun ajal menjemput kita, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kita semua meyakini bahwasanya tidak satu pun di antara kita tahu kapan ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu persis dan kita melihat buktinya. Tidak satu pun orang yang bisa merencanakan kematiannya. Ada orang yang kita tahu punya rencana bermacam-macam, lalu tiba-tiba kita dikejutkan karena kabar meninggalnya. Ada orang yang baru saja membangun rumah yang bagus, lalu dia dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang begitu ambisi untuk menjadi pejabat, baru beberapa bulan lalu dia meninggal. Ada orang yang mengancam orang lain karena dia punya kekuasaan dan segala macam, tahu-tahunya mereka dulu yang meninggal. Begitulah ajal kaum muslimin, selamanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin kita kapanpun ajal menjemput kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Maka oleh karena itu kaum muslimin, selalulah kita berhati-hati di dalam hidup ini. Jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah ketika kita membiasakan diri dengan ketaatan, maka dalam ketaatanlah kematian kita. Tetapi kita yang biasa lengah, biasa berbuat durhaka, maka kemungkinan besar dia meninggal dalam keadaan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahumullah. Sekarang kita sudah berada di tahun 2019. Angka-angka bagi kita tentang perjalanan waktu tidak terasa begitu cepat berlalu. Maka dengan angka itu kita bisa menghitung berapa umur yang sudah kita pakai. Tapi tidak satu pun kita yang tahu berapa yang masih tersisa. Maka hikmah dari pertukaran tahun kaum muslimin, kita bisa mengukur, membandingkan masa kemarin, sekarang dan akan datang. Ulama mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka itu orangnya merugi. Dan orang yang hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang-orang yang celaka kaum muslimin. Maka oleh karena itu mari kita melihat tentang diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, dan hendaklah setiap pribadi melihat, memperhatikan apa saja yang sudah dia lakukan persiapannya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Apa saja yang sudah dia perbuat untuk hari akhirat. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Kaum muslimin, ayat ini menyuruh kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Sekian waktu yang sudah kita lewati dan kita lihat kondisi kita hari ini. Adakah kemajuan? Adakah perbaikan? Adakah peningkatan kualitas kuantitas dari amal kita? Sudahkah kita persiapkan untuk hari akhirat kita? Kalau untuk dunia kita biasa menghitung-hitung, kita biasa melihat kemajuan. Dulu belum punya rumah, sekarang sudah. Dulu masih pakai motor, sekarang sudah punya mobil. Dan begitu kita melihat, tapi untuk akhirat kita sering berubah. Maka ayat ini kaum muslimin bukan untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa saja yang sudah dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin, orang-orang yang lupa untuk melihat, lupa untuk memperhatikan persiapannya menghadap Allah, maka nanti dia termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangannya, dia tempatnya di dalam surga, tempat yang dia senangi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak berpikir, tidak memperhitungkan, tidak mempersiapkan diri untuk akhirat, ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, hisablah diri kita, hitunglah amalan kita. Kira-kira dengan apa yang sudah kita lakukan ini, sudahkah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah akan berat kira-kira timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum kaum muslimin, maka bersegeralah kita untuk mempersiapkannya selagi umur masih bersama kita, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka mari bersegera kita untuk mempersiapkannya kaum muslimin. Rasulullah SAW ditanya
Al mu'minina akhir siapa orang mukmin itu yang paling cerdas? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aktsaruhum dzikran bil maut, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa asadduhum ya lahu isti'dad, dan orang yang paling banyak, yang paling giat untuk mempersiapkan diri untuk kematian itu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu mari kita lihat, ya mari kita tingkatkan segala upaya kita untuk memperbanyak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah, lalu dia berbuat seolah-olah memang Allah tidak ada. Dia berbuat sesuka hatinya saja. Dia berbuat ya sesukanya. Ya. Kini esok. Apa yang bisa dia lakukan hari ini? Dia bersenang-senang, ya tanpa memperhitungkan ya akhiratnya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Dengan begitu maka Allah jadikan dia lupa diri. Dia lupa kalau dia adalah mama bagi kemenakannya. Dia lupa kalau umurnya sudah tua, dia punya anak-anak yang banyak. Ya, dia punya anak kemenakan, bahkan sudah punya cucu. Dia lupa kalau dia adalah pemimpin. Dia lupa kalau dia adalah pejabat contoh di masyarakat. Ketika kita melupakan Allah, Allah lupakan kita dengan diri kita. Allah jadikan kita lupa diri. Wala takunu kalladzina nasullah. Maka oleh karena itu janganlah menjadi seperti orang yang melupakan Allah, fa ansahum anfusahum. Lalu dengan begitu Allah jadikan dia lupa diri. Fa ulaika humul fasiqun, kata Allah. Mereka orang-orang yang fasik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kita kaum muslimin, sesungguhnya bekal yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa 'ala husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, fi Suriah, fi Rahimiyah, fi Uyghur, fi kulli makan. Unsurhum ya Allah, sabbit aqdamahum, wasfi jarahum, wansurhum ala a'daihim, dammir a'da'ahum, dammir a'da'ahum, dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Luruskan dan rapatkan saf karena ini bagian dari kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi